Setelah beberapa saat kemudian, Mas, ternyata perahu itu diserang badai, Mas. Ombak tinggi, gelombang tinggi, bahkan menurut cerita, ya, gelombang itu setinggi bukit, Mas. Tinggi berarti. Tinggi sekali. Dengan sedikit memegang tongkat, komat kamit membaca mantra, ditancapkan tongkat orang itu dan keluarlah air. Dan air itu bersamaan itu semakin besar, keluarlah kitab-kitab dari sumber air itu. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Sunan Bonang yang pernah bersitegang dengan Brahmana dari India. Langsung saja kita tanyakan ke Bobo Trisno tentang kisah tersebut. Bobo Trisno, ini saya pernah membaca buku tentang kisah Sunan Bonang yang pernah bersitegang dengan Brahmana dari India itu, Bobo. Nah, kisah itu apakah benar, Bobo? Tolong Bobo ceritakan berdasarkan pengalaman Bobo ya, Bobo, tentang kisah tersebut, Bobo. Ya, Mas Ari Bayu, pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya, karena Mas Ari Bayu berdasarkan membaca buku ya tentang isi bahwa Sunan Bonang pernah bersitegang dengan Brahmana dari India. Nah, membaca buku itulah karena dengan cara membaca itu ibarat jendela dunia. Karena siapa saja yang membaca buku itu ibarat mengetahui celah-celah dunia ini. Nah, berhubung pertanyaan ini mengenai nama seorang tokoh wali, mau tidak mau katakanlah tema hari ini bernuansakan religi ya. Karena wali itulah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sebelumnya akan saya kasih tahu dulu siapa tahu Sunan Bonang itu. Sunan Bonang adalah bernama asli Maulana atau Makdum Ibrahim. Maulana Makdum Ibrahim. Karena dipanggil dengan Romo Makdum Ibrahim, orang Jawa menyebut Sunan Bonang. Nah, lalu siapa Brahmana dari India itu? Menurut pengalaman saya betul pernah bersitegang dengan Brahmana dari India. Kalau tidak salah mempunyai nama Syekh Karti. Dia seorang Brahmana yang sangat mumpuni sekali dalam ilmu-ilmu apapun, termasuk ilmu sihir. Dia tuh betul-betul menguasai. Nah, di saat itulah kemampuannya itulah yang membuat dia tidak menyukai tentang kabar kalau di tanah Jawa itu ada orang yang sakti. Nah, menurut Syekh Karti itu bukan kesiarannya, Mas, namun kesaktiannya yang lebih dikenal itu di Pulau Jawa gitu loh. Lalu oleh Syekh Karti, Brahman dari India tadi sudah istilah itu golong gilik, madep, mantep istilahnya. Ingin meneter kemampuan seorang Sunan Bonang. Ini mengatas kemampuannya ya? Nah, dia tahu kemungkinan besar Sunan Bonang itu mampu atau mumpuni dalam ilmu agama, dan dalam hal ini agama Islam. Lah, Brahmana dari India tadi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan agama yang dirasuk
Sunan Bonang menurut seorang Brahmana itu dia dibela-belain belajar dulu Mas. Belajar bahasa Arab, belajar isi kitab-kitab, bahkan dia mencari celah-celah kelemahan. Yang dicari hanya celah-celah kelemahan. Karena itu dia punya idam-idam, keinginan ya. Suatu saat saya bisa ketemu dengan Sunan Bonang, akan saya tantang untuk berdebat dalam ilmu-ilmu kawruh. Ya. Lah, setelah bertahun-tahun dia berguru di tanah Arab, gitu, dan dia mempelajari gimana toh yang bisa jadikan pasal untuk membantah ajaran Sunan Bonang yang ada di Pulau Jawa, dia membukukan. Bukan apa? Membukukan itu dalam arti membuat seperti kitab. Itu dalam bahasa mereka dibuat kitab. Lah, bahkan sampai ribuan kitab Mas. Tapi kitab itu bermuatan celah-celah untuk menangkis syiar Sunan Bonang. Lah, setelah dianggap cukup dan dia mempunyai banyak murid, dia niat berlayar dari India, dia berlayar ke Pulau Jawa. Kebetulan dia mencari waktu yang mana angin bisa membawa perahunya ke arah Pulau Jawa. Lah, pas sampai di tengah laut Mas, laut bebas. Bersama murid-muridnya dia satu perahu ya. Di tengah laut itu dengan sombongnya Brahmana itu. Murid-murid saya, ketahuilah. Saya sudah fasih berbahasa Arab. Walaupun saya tidak orang Islam. Saya fasih kitab-kitab yang ada dianut oleh orang Islam. Tapi ketahuilah, dengan cara inilah kitab yang saya racik, kitab yang saya buat inilah nantinya akan saya perdebatkan dengan orang yang bernama Sunan Bonang yang saya dengar itu berada di Pulau Jawa. Lah, belum saja berhenti, selesai sepenuhnya dia bersumpah. Dan saksikan, baik murid-murid saya, kalau nanti saya kalah dalam berdebat dengan Sunan Bonang dalam ilmu agama yang Sunan Bonang anut dan agama dari saya, kok ternyata saya kalah, saya akan bertekuk lutut di hadapan Sunan Bonang. Tapi sebaliknya murid-muridku, kamu yang jadi saksi. Kalau ternyata Sunan Bonang kalah dengan perdebatan dengan saya, dengan ilmu agama yang Sunan Bonang anut dan ilmu saya yang saya anut, ternyata Sunan Bonang kalah, maka pedang saya ini akan menebas leher Sunan Bonang. Sombong kan? Yeah. Maka dari itu jangan sombong. Ya, ini suatu pelajaran juga ya. Setelah beberapa saat kemudian Mas, ternyata perahu itu diserang badai Mas. Ombak tinggi, gelombang tinggi, bahkan menurut cerita ya, gelombang itu setinggi bukit Mas. Tinggi berarti. Tinggi sekali. Lah bahkan seorang Brahman itu kan sombongnya, ombak, saya ini orang sakti mandraguna, tidak mungkin kamu bisa menembus perahu yang saya naiki. Pede sekali Brahmana itu mengatakan kesaktiannya, dan ombak itu tangkis dengan kemampuannya berkali-kali berhasil. Lah ketika setelah sekian kali ada ombak yang lebih besar lagi menghantam perahu dan yang ditumpangi oleh Brahmana bersama murid-muridnya tadi. Lah akhirnya Mas, setelah ombak besar tadi menghantam seorang Brahmana dengan kesombongannya tadi yang mau nantang Sunan Bonang, lah ternyata perahu itu hancur, dan di situ ada kayu-kayu yang mana kayu dan sifatnya penolong darat. Jikalau perahu itu pecah kan orang-orang masih bisa naik kayu, tidak mungkin tenggelam. Lah kebetulan sejumlah kayu, sejumlah orang yang naik. Tadi mereka dapat satu-satu, satu orang dapat kayu satu, tapi terombang-ambing di dalam laut. Lah akhirnya mereka itu terbawa ombak sampailah ke pinggir Pulau Jawa sebelah utara bagian timur, tepatnya di tanah Jawa, tepatnya di wilayah Tuban. Nah, ada yang jatuh sampai pinggir sini, pinggir sana, dan mereka bertemu kembali dan dia saling jagongan bahwa laut Pulau Jawa memang betul-betul ekstrim. Lah, di saat itulah Mas, Brahmana tadi ngomong sama murid-murid,
murid-muridku yang penting selamat. Namun satu yang saya sesali, kitab-kitab yang saya persiapkan dari India hilang, satu pun tidak tersisa. Padahal itu saya racik, saya buat kitab itu selama bertahun-tahun. Tujuan saya satu, ingin menantang Sunan Bonang untuk beradu kesaktian dengan dasar kitab-kitab tersebut. Karena butuh waktu yang lama, Mas. Saya sampaikan tadi, gitu, harus belajar bahasa Arab dulu, harus ngeracik dulu. Tapi belajarnya kan digunakan untuk mencari celah. Nah, sekarang setelah Brahmana tadi ketemu sama murid-muridnya, mengatakan bahwa kitab yang dibawa dari negaranya hilang, satu pun tidak ada dan semua tenggelam di laut, tentu membuat bingung. Lah, berbulan-bulan, Mas, di situ dia noleh kanan kiri tidak ada orang sama sekali. Memang saat itu Pulau Jawa belum begitu banyak penghuninya, ya toh? Masih sedikit ya. Lah, lalu apa yang terjadi? Setelah berbulan-bulan di situ, mungkin Mas Ari Bayu ingin tahu. Untuk menyesuaikan buku yang Mas Bayu baca, dan mungkin teman-teman yang studio juga ingin tahu bagaimana kisah setelah terdampar di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa bagian timur sebelah utara. Penasaran? Ya, tapi sebelum Bapak jawab, silahkan Bapak diulang dulu. Oke, Mas Ari Bayu. Saya banyak yang penasaran tentang apa yang terjadi selanjutnya, tapi sebelumnya kita minum kopi dulu. Apa yang terjadi setelah mereka terdampar itu? Nah, di saat dia kebingungan, mencari orang tidak ada, dan dia tuh sampai di mana dia tidak tahu, bahkan dia tuh tidak tahu kalau sudah sampai Pulau Jawa. Tanya sama siapa, tidak ada orang. Nah, akhirnya setelah beberapa saat kemudian atau hitungan hari bulan, ada orang yang lewat. Orang yang sudah tua, tapi tidak tua amat. Janges Wijen itu ibaratnya Wijen itu separuh putih separuh hitam rambutnya, berarti kumisnya separuh putih separuh hitam, itu namanya Janges Wijen. Lah, orang tua itu lewat, oleh Brahmana dan murid-muridnya ini tahu, loh siapa itu, kok ada orang yang pakai jubah putih. Lalu Brahmana ini dan teman-teman memberanikan diri menegur, maaf Kisana, dalam bahasa kita ya, siapakah Anda ini? Dan saya berada di mana dan saya minta tolong dijelaskan. Saya dijelaskan sekarang ini yang saya tempati ini pulau mana. Orang tua itu menjawab, Kisana, ini adalah Pulau Jawa dan ini adalah pesisir utara sebelah timur. Mungkin orang-orang sini menyebutnya Tuban. Nah, lalu Kisana ada perlu apa? Kalau dilihat dari segi pakaian, Anda bukan orang Jawa. Ya, saya akui. Saya ini adalah Brahmana, nama saya adalah Syekh Kerti dari India, dan ini murid-murid saya. Dan saya naik perahu, diterjang badai di tengah laut, dan saya terdampar sampai sini. Loh, maaf sedulur, kok sampai tanah Jawa ini? Apa tujuan Anda kok sampai Pulau Jawa? Padahal India kan jauh. Ya sedulur, saya dari India cukup jauh dan berbulan-bulan saya menyeberangi samudra. Saya sampaikan tadi bahwa laut ombak besar dan saya terdampar sampai sini. Lah, tujuan saudara apa? Saya ingin mencari orang yang bernama Sunan Bonang. Nanti yang diketahui nama ya Sunan Bonang, tidak tahu nama aslinya. Loh, terus tujuannya apa kok mencari Sunan Bonang? Ingin saya tantang beradu kesaktian, adu kepintaran, babakan ilmu apapun. Namun sayangnya sedulur, sebelum saya ketemu Sunan Bonang, kok kitab-kitab saya hilang di tengah laut, tercebur bersama pecahnya perahu. Lah, memang kitab itu untuk apa? Ya saya gunakan untuk bahan perdebatan dengan Sunan Bonang. Loh, kalau kitab saudara hilang terus bagaimana? Tidak masalah, saya masih banyak yang hafal. Ya, dengan kesembuhannya seorang Brahmana tadi, akhirnya ya dengan sedikit memegang tongkat, komat kamit membaca mantra, ditancapkan tongkat orang itu dan keluarlah air. Dan air itu bersamaan itu semakin besar, keluarlah kitab-kitab dari sumber air itu. Keluar kitab itu keluar semuanya. Setelah keluar semuanya, dipanggillah Brahmana itu. Sedulur Brahmana tadi, siapa nak kamu? Syekh Kerti, tolong apa ini kitab kamu yang hilang di tengah samudra? Tolong dicek. Akhirnya dia menyuruh murid-muridnya dan dia langsung sendiri, satu pun tidak ada yang ketinggalan
utuh dari sekian banyak kitab yang mereka bawa dari India tadi. Setelah itu kan dibuat untuk modal. Itu Sunan Bonang guyon ya. Itu nanti kasihan kamu kok kalau misalnya kamu itu jauh-jauh datang, kitab kamu terjebur di laut, dan saya hanya bisa membantu dengan cara seperti itu. Akhirnya setelah itu tanya, Mas, maaf sedulur, di negara saya, Brahma tadi ngomong, jangankan ini mungkin dianggap sihir, jangan-jangan ini sihir, ya dilihat dulu apa ini sihir atau nyata. Dengan kesaktiannya seorang Brahmana tadi, ternyata itu bukan sihir tapi nyata. Lah setelah semakin bingung, Mas, Brahmana semakin bingung, ya toh? Yeah. Loh, kok bisa ya? Maaf sedulur, kalau di negara saya India, 1000 pendeta sekalipun, 1000 Brahmana sekalipun tidak bisa mengembalikan barang yang sudah terjebur di laut. Loh, sampai satu orang kok bisa? Kalau mungkin saya yakin, sampai pada orang yang pintar, orang yang kinajah. Ternyata orang Jawa bisa ya. Tentu semuanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah, saya hanya berusaha menolong sampean. Kalau kitab sampean yang hilang, saya kembalikan. Lalu setelah panjang lebar menjelaskan, tanya, siapakah sampean ini? Ketahuilah, saya adalah Sunan Bonang. Dengan menyebut nama Sunan Bonang itu, Brahmana dan murid-muridnya gemetar, Mas. Sebelum bertanding sudah tahu dulu, wah ini kalau begitu orang ini bukan orang sembarangan. Dengan peristiwa-peristiwa itu kan minder, Mas. Berarti Sunan Bonang ini benar-benar sakti mandraguna menurut Brahmana itu. Akhirnya Brahmana bertanya, maaf Sunan Bonang, kalau begitu Anda layak disanjung-sanjung, Anda layak dipuji-puji. Maaf sedulur, bukan manusia tempat memuji. Bukankah Anda tahu dalam kitab Anda, bukankah Anda tahu dari pembelajaran Anda selama itu? Tahu dong. Sunan Bonang malah tahu kalau Brahmana itu belajar bertahun-tahun. Kan Anda sudah belajar tentang agama yang saya rasa, walaupun niatnya Anda yang tahu gitu loh, Pak. Itu anak bahasa-bahasa Sunan Bonang dengan halus. Karena Anda sudah tahu. Kalau Anda ingin tahu toh. Lah itulah bahwa manusia tidak boleh disanjung atau didewa-dewakan atau diunggulkan. Karena apa? Pada dasarnya Allah lah yang Maha menciptakan, Allah lah yang Maha segala-galanya. Loh, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan pencipta jagat seisinya, termasuk saya, sampean, dan isi dunia ini. Dia loh, di mana negaranya? Saya yakin Anda tahu, tidak perlu Anda tanya. Saya sampaikan tadi, sudah belajar tadi. Yang jelas, saya ini adalah orang Islam, sangat dilarang memaksa Anda yang sudah mempunyai keyakinan. Silahkan lanjutkan kepercayaan Anda sebagai bukan orang Islam, dan saya tetap akan syiar agama di Pulau Jawa dengan menyebarkan agama Islam. Karena saya punya dasar lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama saudara, bagi saya adalah agama saya. Saya tidak diperbolehkan memaksa Anda yang sudah mempunyai kepercayaan, dan Anda boleh. Yang penting dimanapun Anda berada, rukun. Agama boleh berbeda, keyakinan boleh berbeda, rukun itulah yang utama. Ketahuilah, orang Jawa tidak suka orang pendatang yang bikin masalah. Tapi orang Jawa sangat menghargai pendatang yang tahu selera orang Jawa. Begitulah, Mas. Dalam syiar agama, orang Jawa harus disori, Mas. Kalau orang Jawa diwarai, wani. Orang Jawa ibarat punya tanaman, kalau dicuri ngamuk. Tapi kalau mau minta, ya, saudara pasti dikasih. Jangankan satu, berapa Anda butuh, dikasih. Itulah hati orang Jawa yang disampaikan Sunan Bonang kepada Brahmana dari India. Setelah mendengar wejangan-wejangan yang tidak komplit saya sampaikan, akhirnya Brahmana itu ikut masuk Islam, menjadi murid Sunan Bonang dengan membaca kalimat tauhid dan kalimat Rasul, atau dikenal dengan syahadat tauhid, syahadat Rasul, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya ikut bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Demikian kurang lebihnya. Mungkin Mas Ari Bayu bisa menyesuaikan dengan membaca buku. Teman-teman yang ada di studio, adik-adik mahasiswa yang mungkin ini jadikan tambahan pembelajaran. Jangan jadikan perbedaan benar mana, yang salah mana. Tidak perlu dicari. Jadikanlah ini pengisi waktu untuk menambah ilmu masing-masing. Kurang lebihnya atas nama Napak Tilas Budaya Nusantara dalam hal ini konteks religi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada versi yang lain, saya yakin versi Anda belum tentu salah. Yakinlah, saya belum tentu benar, tetap rukun. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Bobo Sutrisno tentang kisah Sunan Bonang yang pernah bersitegang dengan Brahmana dari India. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah bahwa orang Jawa dari zaman dahulu kala sampai sekarang pun masih sangat menghargai perbedaan dan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, baik ras, suku, dan budaya. Baik suku, budaya, dan agama. Terima kasih Bobo Sutrisno telah menceritakan kisah-kisah tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah, itu dari pemirsa. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.